Kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu tamasuk bil kitab. Di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Allah taala menghabarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Di sana Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah yang akan menjadikan sebab seseorang masuk jannah atau menjadikan sebab seseorang masuk neraka. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu menjadi sebab seseorang masuk jannah dan juga menjadi sebab seseorang masuk neraka. Maka ketika seseorang itu mengerjakan tuntutan hak-hak Al-Qur'an, itu akan menjadikan sebab Allah telah memberikan rahmat kepada seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang itu meninggalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an yang akan menjadi sebab seseorang itu masuk neraka karena meninggalkan Al-Qur'an. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Yang akan menjadi hujjah sebab seseorang masuk surga atau masuk neraka. Al-Qur'an. Maka ketika kita memahami Al-Qur'an itu menjadi sebab seseorang masuk surga atau masuk neraka, berarti di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Hak yang paling ringan yang harus ditunaikan seorang muslim terhadap Al-Qur'an, qiraatul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Yang paling ringan. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca dengan tadabbur. Membaca dengan tadabbur. Sufyan Ats-Tsauri. Beliau membaca surat At-Takatsur di dalam sholat malam. Dari sholat Isya, selesai sholat Isya sampai azan subuh, yang dibaca cuma satu surat At-Takatsur satu malam. Bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri tidak ingin berganti-ganti surat karena merasakan keindahan di dalam surat Takatsur, nasihat dan makna yang ada di dalam surat tersebut. Di dalam satu malam beliau membaca satu surat. Abdullah bin Abbas, beliau membaca satu surat, satu ayat semalam penuh. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Satu malam penuh. Tuntutannya bukan banyaknya Al-Qur'an yang kita baca, tetapi kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an bitadabbur, dengan tadabbur. Rasulullah SAW juga pernah, beliau mengerjakan sholat malam yang dibaca satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka ketika membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW membaca ayat tersebut semalam penuh, satu ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Abdullah bin Abbas membaca satu ayat semalam penuh. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Abdullah bin Abbas, apa ya? Sufyan Ats-Tsauri, satu surat Alhaakumut Takatsur. Maka kita kembali ya kepada pembahasan yang pertama, orang-orang yang membuat perbaikan, orang-orang yang berbuat perbaikan, ciri pertama mereka dekat dengan Al-Quran. Di antara bentuk kedekatan kita dengan Al-Quran, itu ya, kita jadikan Al-Quran itu sesuatu yang ada di dalam hati kita, bagian di dalam hati kita, yang kita rindu terhadap Al-Quran, yang kita rindu terhadap Al-Quran. Kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ini tuntutan yang pertama. Di situ Allah Ta'ala akan memberikan apa? Cahaya, akan memberikan ruh ketika seseorang membaca dengan tadabbur. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Asy-Syura, Al-Quran ruh, yang demikian itu kami wahyukan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan ternyata ketika salaf itu di dalam hati mereka itu ada Al-Quran, dan mereka itu apa? Dekat dengan Al-Quran. Allah telah menjadikan mereka adalah apa? Sebuah umat yang unggul. Umat yang unggul. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Yang demikian itu kami jadikan kalian umatnya Nabi Muhammad SAW ummatan wasata, sebaik-baik umat. Dari generasi umat ini yang paling baik generasi salaf. Umat yang paling baik dari seluruh umat. Umat yang terakhir, tetapi umat yang terbaik dan yang akan pertama kali masuk jannah. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat terbaik. Bagaimana mereka? Mereka ternyata itu dekat dengan Al-Quran. Mereka dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tidak menyibukkan mereka. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Di dalam surat Fussilat Allah Ta'ala mengatakan, wa qala alladziina kafaru, orang kafir mengatakan, la tasma'u, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini, walghaw fi, dan buatlah hiruk pikuk, la'allakum taghlibun, supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Hari ini mereka membuat berbagai macam kesibukan dunia, kemudian melupakan orang-orang beriman, orang-orang muslim dari Al-Quran. Hari ini ya, ketika kita melihat Al-Quran kita nggak tertarik, tetapi ketika melihat HP tertarik. Nah, ini kondisi umat hari ini. La'allakum taghlibun. Dengan itu umat ini akan hancur. Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam, kata Umar. Kita itu suatu umat yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Famata ibtaghaina bi ghairihi adzallana Allah. Maka ketika kita sudah meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Qur'an ini ya, di situ Allah akan menghinakan. Maka ketika perang salib selama 200 tahun yang hasilnya itu gagal, tidak ada kemenangan sama sekali, mereka orang-orang salib, orang kafir kemudian menyimpulkan, ketika Islam ini masih dekat dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Kemudian yang diperangi adalah pemikiran, fikrahnya yang diperangi, setelah itu akhlaknya yang diperangi, Al-Quran dijauhkan. Maka ketika Daulah Utsmaniyah runtuh di Turki ya, itu mereka berusaha menjauhkan dari Al-Quran, sampai di Turki dilarang menggunakan bahasa Arab. Dilarang menggunakan bahasa Arab. Sampai azan pun tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Khawatir umat ini kembali kepada Al-Quran. Silahkan Islam, tetapi jangan kembali kepada Al-Quran.
wal ghaufi la'allakum taghlibun. Para asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuntutan yang pertama ya. Yang pertama, Al-Qur'an tadi apa? Qiraatul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Seseorang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kalau dia tidak bisa mentadaburi Al-Quran, maknanya hatinya terkunci. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita untuk mempelajari tafsir dan Al-Quran. Ketika seseorang tidak membaca Al-Quran dengan tadabbur, am ala qulubin aqfaluha, berarti dia masuk golongan yang kedua. Apa? Hatinya terkunci. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kondisi ini. Ketika seseorang sudah bisa mentadaburi Al-Quran, Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan kepada seseorang tersebut. Karena di dalam surat Shad Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kamu, mubarak, di dalamnya keberkahan. Liyadabbaru ayati wa liyatadzakkaru ulul albab. Allah Ta'ala akan berikan roh kepada seseorang. Allah Ta'ala akan berikan keberkahan kepada seseorang. Maka kita melihat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir dari keluarga yang tidak terpandang. Tetapi ibunya mengajarkan Al-Quran kepada beliau sejak kecil. Ada yang mengatakan usia 6 tahun atau 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i 6-7 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i. Kita melihat beliau hidup pada masa tabi'ut tabi'in, sudah 1000 tahun lebih. Tetapi hari ini kita pun masih bisa mempelajari apa? Ilmu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i 1000 tahun yang lalu. Ternyata di dalam kisahnya pun Imam Syafi'i melazimi Al-Quran di dalam bulan Ramadan, siang hari khatam 1 kali, malam hari khatam 1 kali. Jadi kita bayangkan, malam khatam 1 kali, siang khatam 1 kali, 1 bulan 60 kali khatam. Beliau tidak mati kelaparan, ya. Beliau tidak mati kelaparan. Apa yang beliau kerjakan itu sangat luar biasa. Waktunya berkah, perbuatannya berkah, jasanya banyak, dan dinikmati umat ini sampai hari kiamat. Itu tanda keberkahan. Tanda keberkahan. Kita melihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Allah telah berikan keberkahan kepada seseorang. Allah telah berikan roh kepada seseorang. Dan nanti di hari kiamat Allah telah akan memberikan syafaat dengan Al-Quran, penolong nanti di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hambanya nanti di hari kiamat. Kepada hambanya di hari kiamat. Puasa mengatakan, ya Rabb, mana'tu ta'am wasyahwat bin nahar. Ya Rabb, karena puasa hambamu tidak makan, dan dia juga tidak mengikuti syahwatnya pada siang hari. Puasa mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil lail. Karena Al-Quran, karena membaca Al-Quran, hambamu tidak tidur malam di malam hari, tidak tidur di malam hari. Jadi ini yang menarik ya kalimat ini.
Al-Quran memberikan syafaat kepada hambanya di hari kiamat karena seseorang meluangkan waktu di malam hari untuk membaca Al-Quran sehingga apa? Dia sedikit tidurnya. Di dalam hadisnya disebutkan, ya Rob, mana'tuhu an-nauma bil-lail. Karena Al-Quran, hambamu tidak tidur di malam hari. Maka jadikanlah kami syafaat, jadikanlah kami penolong kepada hambamu yang seperti itu. Waqi gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i ya. Ya memang kita belum bisa, tetapi kita berusaha. Itu beliau setiap malamnya membaca 10 juz. Nah, kita 10 halaman enggak apalah, enggak usah 10 juz ya. 10 halaman, setengah juz. Setiap malamnya melazimi 10 juz. Sebelum istirahat, sebelum tidur. Itu yang menjadi kebiasaan mereka ya, para salaf itu mereka punya wirid, punya kebiasaan membaca Al-Quran di malam hari. Jadi kita sampaikan membaca Al-Quran bitadabur dengan tadabbur. Sekarang kita fokuskan lagi di malam hari. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan berikanlah kami rezeki untuk membaca Al-Quran ana al-laili di sepanjang malam, wa atrafan nahar, dan di waktu pagi dan sore. Waktu pagi dan sore. Siang kerja, malam ngapain? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang pertama apa? Yang paling difokuskan adalah apa? Di sepanjang malam. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asaddu wa ta'awwaqa wa mukila. Dalam surat Al-Muzammil Allah telah mengatakan karena membaca Al-Quran di malam hari itu lebih terkesan di dalam hati, lebih menyentuh hati. Yang kita baca, kita usahakan kita fahami. Ada Al-Quran per kalimat, kita berusaha memahami per kalimat. Al-Quran surat At-Takatsur silahkan, Al-Qari'ah silahkan ya. Yang kita hafal, kemudian apa? Kita baca, kita tadabburi di malam gelap gulita ketika sendirian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'awwaqa wa mukila." Sesungguhnya nasyi'atal laili, membaca Al-Quran di malam hari, asyaddu wa ta'awwaqa wa mukila. Lebih apa? Lebih terkesan di dalam hati, lebih menyentuh hati. Di malam hari ya. Ini yang pertama, Al-Quran. Tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kemudian yang kedua, kita juga dituntut untuk mengamalkan Al-Quran. Untuk mengamalkan Al-Quran. Nanti silakan dibaca di dalam kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, tentang surat Al-Furqan. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tentang hijrul Quran, menjauhi Al-Quran itu bentuknya seperti apa? Tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Tidak mengamalkan Al-Quran. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya, itu mereka tidak menambah ilmu yang mereka pelajari sampai apa? Mereka itu mengamalkan ilmu tersebut. Maka ketika Abdullah bin Abbas, ya, beliau adalah turjumanul Quran. Nah, Abdullah bin Abbas, beliau itu orang yang paling faham terhadap Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas itu pun juga mengamalkan Al-Quran secara maksimal. Kondisinya seperti itu. Abdullah bin Umar ya, itu setiap malam sholat malamnya luar biasa.
Dan mereka mendapatkan motivasi dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Amman huwa qanitun ana al-laili. Apakah sama orang-orang musyrik dengan orang-orang yang bangun malam, dia mengerjakan sholat malam yang panjang. Dia baca ayat ini Abdullah bin Umar, kemudian beliau mengerjakan sholat. Umar mengatakan, membaca Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat wastabir, dan berupayalah untuk bersabar ketika menegakkan sholat. Kemudian Umar baru membangunkan keluarga-keluarga mereka. Membangunkan apa? Keluarganya. Istrinya dibangunkan, anak dibangunkan. Jadi mereka luar biasa ya, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ini adalah orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Mereka mengerjakan ilmu nasihat yang diberikan kepada mereka. Al-Quran kita nggak bahas ya bagaimana. Kemudian yang ketiga ada 5 sebenarnya. Kita sebutkan 3 aja. Al-istiswa bil Quran. Kita mencari kesembuhan dari Al-Quran. Baik itu penyakit roh atau penyakit jasad. Para salaf itu ketika mereka merasakan sebuah kesedihan, mereka membaca Al-Quran. Dulu yang pernah kita ceritakan Maimun bin Mihran, beliau penasihatnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika merasakan hatinya keras, mendatangi Hasan al-Basri. Hasan al-Basri membacakan Al-Quran surat Asy-Syu'ara kepada Maimun bin Mihran. Jadi para salaf itu mereka senantiasa mencari kesembuhan dari Al-Quran, baik itu penyakit roh maupun penyakit jasad. Maka ketika mereka sedih, mereka membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau ada di antara kita yang punya penyakit, silahkan baca Al-Quran. Di dalam teori kesehatan itu, ketika seseorang itu emosi atau marah, gitu ya, itu marah ya, atau mungkin sedih yang memuncak, kekebalan tubuhnya itu hilang ketika itu. Penyakit gampang masuk. Lah kita mencari ketenangan dengan Al-Quran. Allah Ta'ala akan menghidupkan hati kita, dan Allah Ta'ala akan menyehatkan jasad kita. Suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Nggak enak ya kan Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepada kamu? Sedangkan Al-Quran itu turun kepada kamu, dan saya akan membacakan Al-Quran kepada kamu. Ya nggak mungkin ya Rasulullah. Ini kondisinya itu seperti itu, kondisi mereka, kondisi salaf itu seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan, saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selainku. Maka dibaca surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah mengatakan apa? Cukup. Mendengarkan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Rasulullah ingin mendengarkan Al-Quran dari selain dirinya. Dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rasulullah meneteskan air mata dan mengatakan cukup. Sampai di suatu ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini ya. Maka sebab hati mati itu ketika seseorang mendapatkan kesedihan, tetapi dia tidak mengembalikan kesedihan itu dari Al-Quran, apalagi kepada musik atau nasyid ya. Itu cuma memberi semangat, tetapi bukan obat kesedihan. Saya ingatkan ya, kalau sampai itu mengobati kesedihan, itu menandakan hatinya itu mati.
hatinya mati. Kenapa? Yang menjadikan obat dari seluruh kesedihan adalah Al-Quran. Allahumma ja'al Qur'anal azima Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba ahzanina wa humumina. Itu doa yang kita panjatkan seperti itu. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjadikan Al-Quran penyejuk hati kami, yang menghilangkan kesedihan dari kita, yang menghilangkan kesulitan dari kita. Maka yang ketiga ini sangat penting, al-istiswa' bil Quran. Maka ketika seorang, tiga ini aja, belum yang lain ya, dia akan mendapatkan roh yang luar biasa dari Al-Quran tersebut. Dan para salaf itu, mereka itu melihat Al-Quran seperti di depan mata mereka. Jadi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu mereka tahu ayat ini maknanya ini, ayat ini maknanya ini. Ketika ada sesuatu mereka langsung menyambung dengan ayat ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan hati mereka ketika mereka itu memperjuangkan Islam. Enggak pernah ada pesimis mereka. Mereka enggak pernah bersedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ada selalu motivasi. Ya. Kalian tuh orang-orang yang mulia, orang yang tinggi, orang Islam. Akhirnya mereka pun menjadi umat yang terbaik, yang kemudian jasa-jasa mereka pun bisa dirasakan umat sampai hari kiamat. Wala'iyadzubillah, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengerjakan sholat malam dan memberikan kelezatan kepada kita di dalam tilawatul Quran dan sholat malam dan seluruh ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.